Untuk kita semua, selamat bergabung dalam perkuliahan struktur aljabar, dan hari ini adalah pertemuan yang pertama. Nah, sebelum kita membahas apa yang akan dipelajari hari ini, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap Natalia Rosalina Rawa, biasa disapa Ibu Ocin. Nah, untuk tempat tanggal lahir, kemudian asal daerah, status, dan juga bidang ilmu bisa kalian lihat dalam tampilan PowerPoint ini. Baik, untuk mata kuliah struktur aljabar selama 1 semester ini kalian akan didampingi oleh ibu sendiri, dan kita lihat apa saja yang menjadi kontrak perkuliahan struktur aljabar. Nah, materi pokok struktur aljabar ini terdistribusi dalam 14 kali pertemuan, ditambah ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Nah, untuk materi yang akan kalian ikuti sebelum ujian tengah semester ini sebanyak 7 kali pertemuan. Nah, materi yang pertama ini adalah kontrak perkuliahan dan juga rencana pembelajaran semester. Kemudian pertemuan yang kedua pengantar struktur aljabar. Yang ketiga itu adalah pemetaan atau fungsi. Yang keempat adalah operasi biner. Yang kelima grup. Yang keenam grup able. Yang ketujuh adalah subgrup. Nah, untuk materi dari pertemuan ketiga sampai ketujuh ini kita akan disajikan dengan banyak sekali teorema dan diminta untuk melakukan pembuktian. Jadi misalnya suatu grup akan disajikan suatu himpunan dan kita akan membuktikan apakah himpunan ini merupakan grup atau bukan grup. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, yang berikut untuk materi pertemuan 9 sampai 15 ini juga sama, mulai dari order elemen dan grup siklis, generator, permutasi, kemudian grup simetris, homomorfisme, isomorfisme, teorema Cayley, kemudian relasi ekuivalen, teorema Lagrange, indeks subgrup, subgrup normal, grup faktor, dan terakhir kernel. Ini sama juga, ada banyak sekali teorema dan kita akan diminta melakukan memberikan pembuktian mengenai teorema dan juga contoh-contoh soal atau permasalahan dari materi-materi tersebut. Nah, untuk UTS tadi, materi UTS yang akan kalian ikuti itu adalah materi pertemuan 1 sampai 7. Sedangkan UAS, materi yang akan diujikan itu adalah materi pada pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Lalu untuk sistem perkuliahan struktur aljabar itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama secara luring atau tatap muka langsung, lalu yang kedua secara daring atau online. Nah, untuk perkuliahan online ini kita menggunakan Siakat dan juga Edlink. Nah, untuk perkuliahan tatap muka ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dengan jadwal akan disampaikan kemudian. Nah, panduan perkuliahan dengan Edlink untuk mahasiswa ini bisa kalian akses pada link YouTube ini. Nah, nanti ada versi desktop atau laptop, kemudian juga ada versi HP. Bisa kalian download terlebih dahulu. Kemudian untuk panduan mengikuti perkuliahan juga bisa lihat di link YouTube tersebut. Baik, untuk komponen penilaian dan bobotnya, jadi untuk setiap mata kuliah setelah kalian mengikuti perkuliahan, nilai akhirnya itu bisa saja A, B, C, D, atau E. Jadi A ini kalau dikonversikan dengan angka 4 baik sekali, B itu 3 baik, C 2 cukup, D 1 kurang baik, dan E ini 0 tidak baik. Nah, untuk nilai yang lulus itu untuk struktur aljabar ini ya minimal itu C, tapi lebih baik lagi kalau kalian lulus dengan nilai B atau A. Nah, untuk mendapat nilai tersebut tergantung dari kalian mengikuti perkuliahan dan memenuhi komponen penilaian yang mencakup proses 35%, tugas 15%, UTS dan juga UAS. UTS 20% dan UAS 30%. Jadi bobot yang paling tinggi di sini ada pada penilaian proses. Nah, ini mencakup kehadiran dalam perkuliahan, lalu keaktifan dan juga berperilaku baik. Artinya tidak hanya kalian aktif atau hadir, tetapi sikap kalian juga akan dinilai dalam
mengikuti perkuliahan struktur aljabar. Lalu tugas yang diberikan harus dikumpulkan tepat waktu, sesuai waktu yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Lalu yang berikut, untuk UTS ini kalian akan dinilai kemampuan kalian pada materi pertemuan 1-7, dan UTS ini sebagai syarat untuk mengikuti UAS. Jadi kalau belum UTS belum bisa mengikuti UAS. Kemudian untuk ujian akhir semester ini bobotnya lumayan besar, 30%. Jadi penilaian kemampuan menguasai materi pertemuan 9 sampai dengan 15. Nah, penilaian proses ini bisa dipantau dari laporan aktivitas perkuliahan tiap sesi perkuliahan. Jadi jangan dikira ibu tidak tahu apa yang kalian lakukan dalam mengikuti perkuliahan via Edlink ya. Jadi dari laporan ini bisa ibu lihat, misalnya ini ya, kemarin pertemuan yang untuk sesi 1 ini sudah ibu share kontrak perkuliahan. Nah, di sini ibu bisa tahu siapa yang sudah melihat kontrak perkuliahan yang ibu bagikan, siapa yang sudah baca, lalu siapa yang memberikan komentar, dan juga siapa yang sudah mendownload materi yang ibu berikan. Nah, di sini tidak hanya materi, bisa juga tugas. Nah, tadi kan materi. Nah, bisa juga tugas, kuis, atau live conference. Jadi ketika dosen memberikan materi, tugas, kuis, ataupun live conference, itu bisa dilihat mahasiswa mana nih yang terlibat atau yang tergabung. Jadi melalui aplikasi ini mudah sekali untuk melihat kalian ikut kuliah atau tidak. Nah, untuk tugas terdiri dari 2 jenis, yakni tugas individu dan juga tugas kelompok. Nah, UTS ini tadi sudah ibu jelaskan. Untuk mengikuti UTS syarat kehadiran minimal 6 kali pertemuan. Jadi total sebelum UTS tadi 7 kali. Jadi ibu hanya memberikan toleransi 1 kali tidak hadir, baik sakit, izin maupun alpa. Begitupun dengan UAS, itu kehadiran minimal 13 kali pertemuan itu wajib hadir. Jadi lebih boleh. Jadi untuk yang sudah sakit atau izin atau alpa tetap harus dilaporkan kepada dosen pengampu mata kuliah. Nah, UTS ini adalah syarat untuk mengikuti UAS. Jadi yang tidak mengikuti UTS tidak diperkenankan mengikuti UAS. Nah, ini tadi penjelasan tentang kontrak dan juga mekanisme perkuliahan kita selama 1 semester. Jika ada pertanyaan bisa kalian berikan pertanyaannya pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih, selamat pagi.